Show. Oh, waduh. Kompak sekarang. Mohon maaf, ini kenapa pakai bajunya summer kayak begini sih? Ya. Kasih lihat kok kostumnya kayak santai gini ya. Pantai mau ngapain kita ini? Soalnya kita di episode 3 ini bakalan bertualang agak jauh. Nah, kita bakalan ke Thailand. Ini kayaknya udah mulai ketularan komedi. Lama bukan di acara masa. Ini di acara lucu-lucuan ya. Ngomong-ngomong di Thailand berarti ya. Nah, Sekarang kita Thailand. Jadi ceritanya. temanya sekarang Sulit Gabut itu buat Thailand nih. Oke. Makanan Thailand. Yes, berarti sekarang kita mau masak apa sih? Yang pertama kita bakalan masak itu yang namanya Tom Yam Goong. Wah, Nah, Tom Yum. kan jadi Tom Yam itu jenisnya macam-macam. Macam-macam. Tom Yam Goong, Mm-mm. Tom Yam Thai. Jadi Tom Yam Mama, Goong. Tom Yum Gong itu yang alat musik Gong. Bukan ya? Enggak, jadi kalau Tom Yam Goong itu dia basic dari si proteinnya itu cuma udang. Kalau Thai itu dia seafood. Kalau Tom itu dia apa? Gitu. Dia ada jenis-jenisnya. Macam-macam. Macam-macam dia Ya. tergantung dari isiannya, tapi sisanya sama aja semua. Itu adalah menu yang pertama ya, Yes, Chef. itu menu yang pertama. Menu yang kedua nanti kita mau bikin apa? Buat dessertnya kita bakalan buat mango stick. Thailand banget, bener Thailand ya? banget ya. Kalau Karena- teks Sunda nama basketan, Nah, bener ya, itu. Chef? Gitu. Terus kita mau yang seger-seger dong, harus ada yang seger Oh, iya dong. dong. Ada yang manis, ada yang juga tanya terus Ada makan minumannya. nasi. Minuman kita tentunya yang paling terkenal banget. Apa Pasti sih? Thai tea dong. Thailand banget ya. Tapi kita bakalan buat dua, yang green Thai tea-nya sama yang Thai tea yang Oh, mantap. Jadi kita bisa nyobain resep yang baru juga Betul. mungkin yang belum pernah Sony Dapur cobain. kalau saya sering beli, katanya sekarang ada buat sendiri. Nah. Di sini. Harus dicatat siap-siap Harus nanti itu ya. gimana? Tapi sebelum itu Chef, kita harus tetap mematuhi protokol Betul sekali. ya. Oke. Hand sanitizer dulu. Oke ya. Terus Chef, jangan lupa sebelum masak Iya dong. kita kan udah siap bahan-bahannya di sini ya. Kita akan masak di kompor yang cantik seperti aku ya, kompor Modena. Dan pastinya Chef, saya udah nyampe di atas sini. Ini kan blower ini jadi bukan blower ya, jadi dia fungsinya sih kita luar biasa banget. Nyalain dulu. Nah, jadi kalau tiap masak, nanti Ya. kan kita masak apa ada asap. Mana ini bisa kesedot. sama Langsung blower. ya Langsung asapnya kebawa ya. keluar. Oke. Nah, jadi nggak akan ada tuh, asap nih. Kita nge-grill apa terus seisi rumahnya asap semua. Nah, Bener, kalau misalnya bakar terasi, masak terasi gitu ya kan jadi bau terasi gitu, nggak akan ya, karena udah langsung nanti sudah disedot. langsung kesedot. Ini luar biasa gitu. Mantap Oke. banget. Di sini udah ada bahan-bahannya. Apa aja nih Chef? Bahannya kita ada kaldu, tapi ini Ini kaldunya kaldu kita apa? pakai kaldu dari udang. Oke, ini Jadi kaldu kita udang pakai- ya. Kita pakai kulit udang dan kepalanya kita rebus, terus kita jadi stok. Ini kalau misalnya pengen bikin kaldu udangnya nih, untuk porsi segini aja nih, ini butuh berapa banyak udang? Bisa kalau misalnya 3, 4 atau 5 udang bisa juga. Lebih banyak sih sebenarnya lebih bagus fragrance-nya kan. Nanti Oke. kita rebus lagi, kita tambahin air lagi bisa. Ini udangnya atau cuma kulitnya aja Cuma Chef? kulit dan kepalanya. Jadi Oke. bagian yang biasanya orang-orang suka buang, nah Uh-huh. kita pakai buat ini. Oke, jadi dipakai buat kaldunya ya, Betul. jadi tidak sia-sia Tidak gitu ya, sia-sia. Sony Dapur. Nah ini udangnya. Nah, Terus kita pakai juga galang atau kuas ya. ya kalau bahasa Jermannya dia Raus. ada ya. Terus kita pakai juga tetap strek. Seret. Nah kita Ini- pakai jamur champignon atau jamur biasanya sih banyak orang bilang jamur kancing. Jamur kancing. Betul. Terus Atau kita misalnya kalau mau ganti jamur yang lain yang ada aja di rumah gitu boleh nggak sih Chef? bisa pakai jamur tiram juga bisa. Bisa Tapi ya. Saya pakai sekarang kita pakai champignon. Oke, ini apa Terus Chef? kita pakai daun jeruk juga. Kalau ini saya tahu Chef. Ini cengkeh domba Garut ya. Karena orang Garut kayaknya banyak yang Iya, soalnya bulat gitu ya. Kayak domba Garut. Nah itu kita Ini apa, pakai Chef? juga fish sauce Mm-mm. atau kecap ikan biasanya. Oke. Nah ini pasta tom yum ya, biasanya dari campuran 6 jenis lauk. Jadi kayak itu kayak cabai merah yang udah diolah. Oke, jadi Itu ada bisa bahan baku. bisa cari juga sudah langsung. Udah ada
yang jadi juga ya. Supermarket ini. Jadi Nanti kalau kita mau cari yang ada bagus. silakan ya. Dan jangan lupa nanti juga kita bakalan pakai mix. Oke, itu dia. Oke, sekarang apa dulu yang harus Putri Apa dulu? Yang siapkan? pertama yang pasti kita harus pakai Panci. panci. Iya, iya. Kalau pakai panci kita mau masaknya gimana? Pakai tangan doang, ini panas sih kan? Kita seperti biasa nyalakan. Pakai kompor dari Modena Modena. ya, langsung. Nah, yang pertama ini kita akan masukkan dulu stok dari kita. Beda ya warnanya kalau kaldu udang Iya, ya. beda jenisnya. Udah ini kita jangan masukin ini dulu. Kenapa sih? Kenapa? Karena kan Cepat kalau matangnya ya? cepat matangnya dan kalau misalnya terlalu lama nanti malah jadi lembut. Oh gitu. Tipsnya itu ya. Tipsnya. Apa nih? Kok butuh kalungan? Semoga bisa bilang ya sama Inces, ya kan? Nah, apalagi nih Chef? Oke, Ada yang bisa saya potong-potong? kita tukeran tempat. Oke. Nah, untuk jamur, nah ini jamur kelihatan. Kok beda ya Chef kok ya? beda Ada ya? yang udah putih, ada yang masih coklat gitu. Ini jadi kenapa? kalau jamur seperti ini harus kita kupas. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa Harus jamur ini dikupas? langsung dipotong, harus dikupas. Oh, Nah, gitu. cara ngupasnya, ini kan ada bagian bawahnya nih. Kita pakai Mm-mm. pisau, kita ambil sedikit. Oh, baru tahu nih ya. Di dapur. Tinggal ditarik aja. Dikupas kayak ini ya kak, Dikupas kayak kupas kita bengkuang ngupas gitu. ya, kayak ngupas bengkuang kayak gitu. Hmm. Ini kan fungsinya dia kayak kulit atasnya. Nah, jadi supaya nanti sini Putih bersih gitu ya. Selama ini kita nggak tahu loh ya, benar nggak? Ini nggak pernah kupas jamur Ya, sebelumnya. cuma cuci, iris, cemplung aja. Pas dicuci ternyata Selesai. warnanya masih tetap sama ya. Masih tetap aja ada coklat-coklatnya gitu. Ternyata harus Ini jadi ada dikupas. tips lainnya ya. Benar ada triknya ya. Oke. Ini harus diiris-iris atau bagaimana Nanti dibantu kita kan? iris-iris. Nah, terus Ini harus diapain lagi ini masukin? kita tetap ada serai juga. Untuk aromatik ya chef. Ya apa ini? Digeprek dulu nggak? Ini kita geprek aja. Oke. Supaya fungsi dari ngegeprek si serai ini itu juga jadi supaya fragrance atau aromanya itu keluar. Bisa nggak kalau nggak digeprek bisa aja, Iris-iris nggak apa-apa. tapi kurang Wanginya mungkin wangi. kurang menyebar ya. Wah benar ya chef. Kan udah langsung panas loh ya. Padahal baru sebentar loh ini kompornya Itulah. dinyalain ya. Makanya kenapa Modena ini dengan 3 ring api ini Mhm. itu kelebihan dari kompor Modena. Jadi cepat banget panasnya merata. Merata. Makanya kenapa kita pakai kompor Modena. Keren banget, keren banget. Biasanya kan kalau kita makan lama, nunggu diri lama gitu Oh. ya. Mau udah lapar masak mie instan atau masak apa yang ada nungguin mendidih airnya aja udah keburu lapar lagi. Pingsan duluan ya kan, lapar. Kalau ini udah panas sendiri nih, cepet banget. Nah, Oke, apa lagi nih, kita Chef? masukkan juga Daun jeruk daun jeruk. berapa banyak? Dan Ini kita mau bikin berapa porsi nih? tergantung kalau ini bisa kita untuk 2 porsi aja bisa. Kalau Oke. misalnya pengen lebih banyak nanti kita tinggal tambahkan air aja. Ini sekarang kita pakai cabai-cabean ya, Chef. Berapa banyak? Suka terus Suka banget. kita masukin 3 aja ya. Oke, kalau misalnya kurang pedas, marahin aja ya. Biar makin pedas. Terus ini yang pakai Kita pakai lagi Saus. juga. atau apa tadi bahasa gaulnya galanggai. Nah, Ini banyak mungkin sering aku di luar juga ya nggak tahu ya bilangnya galanggai. Biasa aku ya. Bahasa dapur. Oke, ini berapa banyak? Berapa luas? Sedikit aja. Tergantung kita mau buat berapa porsi. Jadi kalau di resep yang kali ini kita cuma buat untuk sekitar 2 porsi aja. Jadi Oke. kita iris aja sama ini juga biar fragrance-nya juga Ya keluar. keluar Jadi kalau misalnya aromanya. habis dikupas ini langsung masukin bisa boleh aja. Tapi Oke. kita iris biar aromanya lebih keluar lagi. Nah, sambil nungguin ini makin meletak-letup ya, Chef. Ngomong-ngomong, seperti biasa, Chef. Oh, Mau ada nggak tahu nih. Betul. ya kan? Pasti ini kayak episode sebelumnya sangat menarik banget. Bener, apakah banyak informasi-informasi yang mungkin belum banyak yang tahu dari Sony Dapur, ya Jadi kan? sambil nunggu ini aromanya keluar, Bener, kita sambil nonton channel bener. Langsung aja kita lihat, ini dia Dapur Fakta Unik. Unik.
atau Tom Yum. Siapa yang tidak pernah mendengar nama masakan khas negeri Gajah Putih yang satu ini? Sup bercita rasa asam, gurih, pedas, dan menyegarkan ini memang menjadi primadona masakan khas Thailand. Tak hanya digemari oleh masyarakat Thailand saja, Tom Yum juga sudah mulai mendunia. Racikan bumbu dan juga rempah seperti misalnya cabai kering, cabai rawit, serai, daun jeruk, dan air perasan jeruk memunculkan cita rasa yang gurih, asam, segar, dengan sedikit gigitan pedas. Ragam rasa inilah yang membuat Tom Yum menjadi primadona kuliner yang sangat populer di Thailand. Sejarah dan jenis Tom Yum. Tom Yum memiliki beberapa macam. Ada Tom Yum Goong, Tom Yum Gai, Tom Yum Pla, dan Tom Yum Tak Lai atau Tom Yum Po Taek. Karena pengaruh geografis Thailand yang memiliki banyak sekali wilayah pesisir, maka pemilihan isian Tom Yum juga tidak hanya terbatas pada sayuran saja. Tom Yum Goong misalnya. Tom Yum yang satu ini adalah jenis yang paling terkenal dan paling sering ditemukan di berbagai restoran tropis atau yang ada di Thailand. Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Oke, Chef. Barusan luar biasa banget ya. Banyak yang belum tahu mungkin Sohib Dapur ya. Tentang sejarah Tom Yum ya, kayak gimana di Thailandnya sendiri. Luar biasa loh. Putri juga baru tahu hari ini loh, Saya Chef. juga baru ngeh bahwa Tom Yum tuh ternyata sempat jadi Tom Yum Goong crispy, gitu ya. Luar biasa ya. Itu fakta yang banyak unik belum banget diketahui. Kita mungkin biasanya cuma makan aja. Nah sekarang kalau di acara cooking show kita ini, jadi kita bisa tahu ternyata apa sih di balik makanan ini ada apa. Jadi bukan cuma makan aja tapi dapat ilmunya juga ya kan, Chef? Yuk kita lanjut lagi. Tadi apa kan lagi nih? Sudah mendidih nih. Sudah mendidih. Nah, udah mendidih. Kalau sudah mendidih kita bisa masukkan jamurnya. Kancing. Kita iris-iris Mau saya aja. banting, Chef, mengiris-irisnya? Boleh. Boleh ya, ini bebas mengirisnya, yang penting diiris aja ya. Diiris aja. Oke, berapa banyak nih jamurnya, Kita Chef? masukin aja. Semuanya. Suka jamur boleh kita masukin. Agak banyak aja nggak apa-apa, Chef, karena kan saya RW 9 ya, alias Ruwo gitu ya. Nah, jadi butuh banyak. Sambil Putri motong itu, kita siapin juga ini seperti biasa. Aduh, tadinya saya mau sulap, Chef. Kenapa malah diumpetin di sini? Udah saya sulap keluarin dulu. Tadinya mau saya umpetin begini dulu, Chef. Ya, udah dikeluarin. Ya. Gitu ya. Sudahlah kalau begitu ya. Ini semuanya ya, Chef ya? Ya, semuanya langsung dimasukin aja. Oke, ini udah dicuci ya, Chef? Ya, jadi Sohib Dapur nanti setelah kita tunggu sampai mendidih, sampai aroma-aroma dari si bahan-bahannya ini fragrannya keluar. Jadi aromanya keluar, udah harum, kita bisa cium kan? Udah harum, kita langsung masukin aja. Langsung ya masukin jamurnya. Cemplung. Ini semuanya, Chef? Ya, semuanya aja. Karena kalau jamur itu menciut ya, Chef ya? Ya, lebih jadi nanti ukurannya akan jadi lebih kecil. Nah, ingat ya motongnya, masih ingat kan di episode kemarin cara motongnya? Dipotong menjadi 4 bagian, tengahnya tidak dipakai, dicatat Sohib Dapur. Siapa tahu ada yang ketinggalan kemarin ya. Bisa nonton episode sebelumnya dulu ya kan? Oke, nah kita tambahkan ini. Berapa banyak tuh? Kalau misalnya ada yang bungkusan, kita bisa masukin setengahnya kalau untuk sekitar 3-4 porsi gini. Oke. Tergantung jumlah banyaknya sih ya. Dirasa-rasa dulu aja ya kan. Oke, kalau saya misalnya lebih suka lebih kental, kita tambahkan agak banyak, nggak apa-apa. agak banyak biar lebih meresap ke dalam jiwa dan raga gitu kan, Chef ya. Jangan lupa juga kita Itu masukin kecap ikan. Kecap ikan. 1 sendok makan. 1
1 sendok makan, Betul. dicatat resepnya tuh. Lalu kita tambahkan Jeruk. Jadi kalau tom yam goong ini, Shoaib dapurnya, jadi dia rasanya itu pedas, asam, seger. Nikmat. Siang-siang enak ya, Chef ya. Iya, jadi pedas, seger. Ada dari asamnya. lemnya juga. Jadi kalau tom yam ini banyak banget orang Indonesia yang suka karena dia karena pedas, terus rempah-rempahnya juga kan banyak ya. Terasa ya kalau biasa kalau misalnya kita jajan bakso juga kan sukanya asam dan lada Nah, gitu ya. itu Berikut dia. tom yum juga harus begitu. Harus Kalau ada misalnya asamnya. Suka lebih pedas bisa ditambahin lagi cabenya. Ada yang suka diiris-iris boleh juga kalau pengen chef dapur misalnya diiris-iris pengen lebih pedas. Pedas banget gitu ya Bisa kayak kan. gitu juga ya. Nah, Bisa. kalau udah mendidih Udah seperti mendidih nih, ini, Chef. nah waktunya nih Si udang. the star of the show. Ini adalah Jadi bintang ini tamu bintangnya hari nih. ini, ya. Nah ini tadi kan kita pakai kulitnya sama kepalanya. Nah ini yang udah kita jadi nggak akan kita buang, udah kita bersihin juga. Tinggal Kita cemplung. masukin aja. Ini berapa lama sih Ini masaknya, semenit Chef? aja, jangan lama-lama. 1 menit karena cepat matangnya ya. Iya. Kalau udang itu nggak boleh terlalu lama juga. Udang itu gampang banget. Jadi untuk melihat udangnya udah matang atau enggak, dia akan berubah warnanya. Jadi warna apa? Hijau. Kayak balonku dong. Balonku ada 5. Enggak ya, enggak gitu, Chef. Chef, Ya. ini kalau misalnya udah kelihatan warnanya, berarti udah matang ya, warnanya berubah kayak begini. Belum. Oh, belum. Masih sekitar 1 menitan atau 2 menit. Tergantung besar udangnya juga ya. Jadi kalau kita pakai udangnya agak kecil itu lebih cepat matang. Kalau tom yam goong, ini cuma pakai udang aja Cuman atau pakai boleh udang pakai? aja. Oh, cuma udang aja Kalau ya? ditambahin seafood yang lain nanti jadinya namanya tom yam talai. Oh, talai. Tom yam talai. Talai. Itu adalah tom yam seafood berarti Iya. gitu ya. Jadi ini khusus hanya untuk udang aja. Udang aja. Nah, kita tambahin jamur juga. Nah, kalau yang suka sebenarnya biasanya ini kita pakai daun ketumbar, tapi yang kali ini mungkin kalau takutnya kurang suka jadi saya buat nggak pakai daun ketumbar. Tergantung selera berarti ya, Ya, dan Chef. kayaknya masih agak jarang juga, nah agak susah juga di Indonesia tuh gitu, masih nggak semua orang bisa dapetin daun ketumbar. Benar. Tapi kalau ada yang mau nyari bisa pakai daun ketumbar lebih enak. Ini mah dikasih apa coba? Sangu, Chef Nah, ya nanti ya. Jangan lupa kita tambahkan Garamnya berapa banyak, Chef, kalau buat 3 porsi? 1 sendok teh dulu aja. Oh, 1 sendok teh. Siap. Harus pakai logat-logat Thailand dong, Chef. Biar Thailand ini. agak susah saya. Suka ketukar sama logat Chinese gitu ya. Iya, agak ngalah gedai gitu, Chef, bahasanya ya kan. Coba. Kurang apa sih? Ini Kurang banyak. asamnya udah. Aduh, ya. Kalau Putri sih kurang banyak, Chef, ya. Porsinya gitu. Cuma kan kita kan orang Sunda lebih suka agak sedikit Gurih-gurih ini ya, asin gurih gitu ya. asin. Jadi kita tambahin lagi garamnya aja. Oke. Aduh, Chef, ini wanginya bikin perut keroncongan, Chef. Saya mau kasih balancing sedikit, jadi kita tetap pakai gula juga. Tetap ya, Chef. Tetap pakai gula Gula. juga. Biar ada Supaya gurihnya gurih-gurih. juga. Atau mungkin mau pakai MSG. Oh, boleh silahkan Mau pakai ya. Generasi micin micin silahkan. silahkan, boleh. Atau Nah. misalnya pakai kaldu tambahan lagi boleh ya. Boleh juga. Nah, kita Biar cek gurih-gurih. dulu ya sekarang ya. Ininya udah matang belum? Udangnya nampaknya Nah, ini Seperti kelihatan ini. ya perbedaannya. Ini udangnya udah matang. udah Jangan- wrinkle gitu ya, Ya, Chef. jadi jangan terlalu lama juga, karena kalau misalnya terlalu lama juga, udangnya nanti malah jadi alot jadi kurang enak. Overcook gitu Iya, ya. jadi overcook gitu. Hmm. Oke, ini Udah matang? udah selesai. Oh my god. Mudah kan, simple kan? Nah, jadi Chef. buat tom yum ini simple sekali. Wah, Saya udah sudah tidak sabar ya. langsung. Saya akan siapkan mangkok untuk menyajikannya ya. Wanginya Sohib dapur kalau misalnya Sohib ada di sini ya. Bikin perut keroncongan, perut Nah, lapar. tapi Siapin aja nasi bentar Di lagi ya. sini kan ada tadi yang kita masukin kayak ada lengkuas, terus ada Itu nggak usah dimasukin ya. dimasukin juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi Cuma nggak dimakan ya. ya orang sih harus biasanya sih orang yang suka makan tomnya udah tahu ya kalau itu nggak bisa dimakan. Ya iyalah, Ini hanya keras sebagai ya. garnish juga. Cuma Cuma biar sebagai aromanya garnish tetap ya. ada gitu. Cuma sebagai garnish aja.
lihat Sohib. Wah, ini udangnya benar-benar ya. Bikin perut makin mengoyak-ngoyak gimana gitu ya, Chef ya. Udah pengen langsung. Udah, ini pakai kita garnish makan aja ya. Nanti di garisnya mau pakai cilantro tadi bisa. Oke. Atau nggak misalnya kalau kita mau di lebih oke lagi. Coba lihat nih Sohib Dapur. Ini dia nih menu kita yang pertama ya, Chef. Ya, tom yum. Tom yum gong. Tuh, kuahnya luar biasa, wanginya. Tinggal nanti kita icip-icip ya. Pasti Tapi dong. Chef, sebelum kita icip-icip, kita kan masih punya menu yang selanjutnya. Kita mau masak apa abis Nanti ini, Chef? habis ini kita masak mango sticky rice. Oke. Jadi itu dari ketan sama mangga. Nah itu uniknya. Enggak, cobian. Ya, jadi ada rasa manis, ada rasa gurihnya juga, terus ada rasa manis dari mangganya juga. Bener. Kalau biasa kan di kita itu beras ketan dibikinnya asin ya, Chef? Iya, biasanya rata-rata kayak gitu. Kalau di sini Kalau di sekarang sini kita buat itu untuk dessert, untuk makanan penutup. Ya, kalau di Thailand juga ada kayak gitu. Tapi ada rasa gurih dari santannya juga. Nah, itu. Putri penasaran cara buatnya Betul. kayak gimana, dan siapin dulu, jangan lupa catat resepnya. Habis ini kita akan kasih tahu resep dari mango sticky rice Iya, ya. jadi jangan sampai ketinggalan. Atau nggak misalnya nanti kalau ketinggalan gimana? Nanti kita juga akan share resepnya juga. Nah, itu dia. Tapi Chef, Kenapa? biasa ada yang mau lewat. Oh, ada yang mau lewat. Oke deh, kita sambil siapin untuk mango sticky rice. Benar. Kita lihat dulu yang mau lewat. Benar. Tetap di Dapur Show Cosmo X Modena. Show, show, show. Thai tea. Thai tea adalah varian teh asal negeri Gajah Putih Thailand yang kini sudah mendunia. Pada tahun 1980-an, pedagang dari Cina menyalurkan teh yang menjadi bahan baku Thai tea, yaitu Giant Tea, yang merupakan teh hitam atau black tea. Namun, karena harganya yang melambung, Giant kemudian digantikan dengan seduhan teh Ceylon. Teh hitam beraroma sangat pekat yang berasal dari Sri Lanka. Teh yang dipilih memang tak bisa sembarangan karena seduhan teh tersebut haruslah memiliki aroma yang tajam dan rasa teh hitam yang sangat kuat pula. Maka dari itu, tidak heran kalau Giant atau Ceylon yang paling terpilih. Tidak hanya sampai pada seduhan teh hitamnya saja, Thai tea tidak akan lengkap rasanya bila tidak dilengkapi dengan bahan lainnya. Seperti misalnya rempah-rempah seperti asam dan anise, juga pewarna makanan oranye, warna khas yang paling luar biasa dari Thai tea itu sendiri. Eits, warna oranye asalnya dari pewarna loh, bukan dari seduhan tehnya. Supaya lebih manis dan juga creamy, teh yang kaya rempah tadi kemudian dipadukan dengan susu kental, gula, evaporated milk, atau coconut milk. Tak hanya itu saja, es batu pun menjadi elemen yang paling penting yang membuat Thai tea menjadi primadona di saat kehausan. Thailand memang kerap disebut-sebut sebagai surganya kuliner di kawasan Asia Tenggara. Sebutan ini memang sangat tepat disematkan karena ada begitu banyak sekali pilihan kuliner yang paling lezat di Thailand. Salah satunya adalah mango sticky rice. Nah, penasaran dengan kuliner yang satu ini? Simak ulasannya di sini. Dapur Show Cosmo X Modena. Show, 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 show. show. Udah dilewatnya barusan ya, tadi- Chef. Iya. Nah, Nah, sekarang sekarang ini bahannya udah kita siapin apa nih. ini?
cukup sederhana sekali bahan-bahannya. Dicatat ya Sohib ya. Dicatat aja ya. Kita ada ini beras ketan putih. Beras ketan. Ada juga biji wijen. Oke. Ada gula, air, Ini air. santan, Dan pastinya mangga. Mangga Nggak jadi ceria. mango stick rice kalau misalnya nggak pakai mangga ya. Gitu bukan, saya dapur. namanya bukan Tapi mangga. kita nanti pakai garam juga sedikit. Oke. Tetap Ada pakai di garam belakang ya. buat penyeimbang rasa. Oke, Nah, yang pertama harus apa dulu? yang pertama pasti harus buat ini. Oke, ini cara bikin Cara beras bikinnya ketannya saya udah gimana? ada karena ini buatnya memang agak lumayan lama, jadi Betul. kita udah buat duluan juga. Cara buatnya ini nanti kita cuci dulu, Ya, cukup ini satu kali berapa aja. banyak nih? 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng? Biasanya kan kita beli kiloan. Nah, jadi tergantung kita mau buatnya berapa banyak. Sama kayak kita mau masak nasi aja tapi ditambahin airnya sedikit. Airnya nggak terlalu banyak kayak bikin nasi berarti ya? Ya, kurangin dikit aja. Kurangin dikit. Nanti ini kita masukkan bisa ke kayak ke panci kayak gini atau saucepan kayak gini. Nah, Oke. dapur setelah itu masukkan air, tunggu sampai airnya Asap. ya agak saat kalau kata orang Sunda ya. Ya saat, Jadi dia udah ready menciut. gitu. Setelah itu apinya kecilin. Kecilin banget berarti Kecilin, ya? tutup, diamin aja sekitar 10 menitan. Tunggu sampai 10 atau 15 menit, jadi nanti dia agak matang agak matang. Nah. Jadi hasilnya seperti ini. seperti ini. Kalau ini dia sudah hasil campuran. Pakai apa chef? Dicampur Nah, apa setelah ini? setelah beres tadi kan kita udah buat nih, udah jadi nih. Kita kan Udah harus jadi nunggu dulu berasnya. tuh. Kita harus nunggu dulu. Nah, kita nanti panaskan santan. Kita masukin santan nih. Oke. Santan. Terus setelah santan apa lagi chef? Kita masukin gula. Oh. Santan sama gula. Ini untuk campuran nanti. Untuk campuran ini dan untuk buat saus juga sama. Jadi Oke. cara buatnya sama Jadi, persis. Sebagian dimasukin ke beras ketannya, sebagian untuk sausnya gitu ya chef. Jadi nanti dicampurkan, nanti jadi ada santannya juga udah dicampurkan ke beras ketannya. Oke, kalau si wijen ini untuk apa? Nah, wijennya ini untuk taburan, jadi harus di jadi sangrai. biar baunya lebih enak. kita Oke, sangrai. kali ini saya ahlinya ya karena sudah belajar di episode sebelumnya ya. Jadi bagian Ini semuanya sangrai chef ya. Semuanya aja. atau seperluk aja? Semuanya. Boleh, semuanya boleh. Semuanya. Nggak akan kita pakai semua tapi nggak apa-apa. Oke, yang penting udah mateng ya. Ya. Ini kita sangrai. Pakai yang mana nih, chef? Bebas. Yang ini. Bebas aja. Yang ini ya, chef ya. Nah, ini enaknya praktisnya dari dispenser yang Bodena itu. Jadi dia kan ada panas, ada suhu normal, ada suhu dingin. Jadi kalau Iya. misalnya kita buat minuman, kita nggak perlu lagi nungguin atau nggak Masukin esnya air. terlalu banyak. Nah, karena Iya. kan kalau kita beli minuman suka esnya yang banyak, Bener. tapi airnya sedikit. Ya, Minumannya sedikit. karena jadi nggak balance gitu rasanya Iya. ya, chef ya. Jadi Jadi kalau kalau udah misalnya dingin, pengen dingin banget, pakai air yang udah dingin dong. enaknya gitu ya. Jadi udah ada 3 suhu air. Ada yang dingin, kayak air kulkas. Ada yang panas dan ada yang suhu normal gitu. Sambil menunggu juga. Jadi nanti kita pakai air sekitar 500 ml juga untuk ini. Oke. Jadi nanti sampai udah jadi seperti Udah ini. dingin banget ya itu ya. Luar biasa Nah airnya ini ya. saya cuma ngambil dari dispenser loh. Masih dingin sampai sekarang. Kayak dari kulkas loh, padahal dari dispenser ya. Itu luar biasanya. Memang sungguh-sungguh canggih ya. Amazing. Ini, nah chef, ini berapa lama disangrainya nih wijennya? Sampai dia baunya harum. Oke. Warnanya sedikit agak berubah sedikit tapi jangan sampai terlalu coklat, nanti itu berarti Gosyong. udah terlalu. Nanti gosyong. Jadi agak-agak coklat sedikit gitu ya. Ya, saya ambil satu bahan lagi. Kemana nih chef? Ngilang. Wah, luar biasa chef bisa ngilang. Sebentar ya, saya akan bukakan pintu ajaib untuk chef biar bisa kembali lagi. Sim salabim, abrakadabra. Kemana chef? Darah. Wah, luar biasa chef bisa kembali lagi. Ini cuma out frame doang. Oke ya. Nah, Luar ini biasa chef kalau bisa untuk sulap. untuk sausnya, kita nanti tambahkan sedikit bahan pengental, itu bisa pakai tepung tapioka atau tepung jagung juga bisa. Oke. Gitu. Itu berapa Caranya banyak biar kental biasanya? Sedikit aja, nggak terlalu 1 banyak. sendok cukup kayaknya ya. Nah, caranya kalau mau menambahkan tepung maizena atau tapioka itu jangan langsung ke dalam. Misalnya ini kita lagi masak nih, langsung kita masukin ke dalam masakannya, jangan, atau ke dalam potnya. Nah, jangan. Oke. Kita harus
pisahkan dulu. Jadi kita buat adonan air dengan maizena. Kita ini saya masukin sekitar 2 sendok makan 2 dulu. sendok makan aja ya. Ditulis nih Sohib Dapur, kalau misalnya nanti ada yang lupa-lupa mungkin ya Chef, resepnya bisa dicek di IG-nya Cosmo atau di IG Chef nanti ditulisin ya. Betul. Saya juga akan selalu share ya tiap minggunya. Jadi kalau ada resep-resep yang di episode ini selalu saya share juga. Bener banget. Nah, tuh. ini karena cuma sedikit kita buat sausnya, jadi saya mungkin nggak pakai semuanya juga karena ini fungsinya cuma buat mengentalkan aja. Karena kita buat saus gitu, bukan buat untuk campuran. Tapi Chef Jadi kalau harus misalnya yang nggak terlalu suka manis banget, gulanya boleh ya dikurangin boleh ya? dikurangin. Jadi kalau misalnya nanti dari resepnya bisa dikurangin lagi. Jadi misalnya saya lebih suka dominan gurih misalnya. Gurih-gurih bisa nyoy. dikurangin. Jadi tergantung selera ya, dicobain aja dulu sama Sohib Dapur gitu, mau manisnya segimana. Ini udah matang belum Chef nih? Coba. Oh gitu ya, kalau ini harus Kayaknya tadi nggak terlalu nyala itu. mati lagi, padam lagi Sempat ya. mati lagi ya. Oke. Oke, sebentar lagi. Sebentar lagi matang. Ini matang, sausnya juga matang nih Chef, Ya, bareng-bareng. kita tunggu kayaknya. sampai sausnya mendidih juga. Selain itu apalagi yang harus disiapkan? Kita siapkan, yang jelas kita siapkan piringnya dong. Oh iya iyalah. Nggak usah yang gede-gede. Ya, Chef kok gitu sih, Chef? Kalau Kenapa terlalu yang besar kecil, nanti Chef? nggak kelihatan. Kurang ininya. cantik gitu Iya. ya, harus cantik. Nah, nanti kita tinggal di sini. Wih, udah ala-ala Chef belum nih? Wih ya. Kalau udah bisa Auto ditaruh di tumpah. situ. Udah ya? Nah, untuk manggonya Sudah wangi Chef. Hujan ini mengingatkan saya kepada ini Chef. Onde-onde ya. Wanginya. kalau untuk mangga kita bisa pergunakan aroma manis atau enggak ini mangga gedong ya disebutnya. Oke. Nah, kita bisa juga pakai mangga gedong juga. Setelah itu mangga cobian ya Chef? Mangga cobian. Dicobain. Jadi kalau misalnya lagi agak susah kan ya sekarang belum musim mangga jadi mangga gedong biasanya seasonnya masih agak panjang. Jadi kita bisa pakai mangga gedong aja. Jadi ya mangga yang ada aja lah, yang penting Ya. judulnya mangga. Nah, terus kan kan? kalau misalnya pengen bagus, kita kupas kan agak lama. Nah, kita Caranya belah dulu, terus kita ambil bagaimana? sendok Oke, biasanya kan kalau dibelah kayak gitu di kotak-kotak ya Chef ya? di kotak-kotak. Nanti juga kita akan potong. Jadi ini biar rapi gitu ya, pakai Ya, sendok. Biar cepet juga. Oh, jadi rapi, lihat. Nah, ini kan Tuh. Bentuknya ya, tidak ramijit ya. amburadul. Jadi kalau misalnya kita potong kayak gitu suka ada bentuk-bentuknya yang aneh-aneh Benar, gitu benar. kan. Bentuk potongan dari Bentuk pisau potongan itu dari pisaunya. kan. Kita bersihkan. Ini kalau udah mendidih baru dimasukin gitu ya, Chef ya? Kalau udah mendidih, sambil menunggu sausnya juga, sambil ini kan udah Mantap. sudah mangganya udah siap, ininya sudah sangreang sudah siap. Nah, Coba kita lihat bagaimana kita sambil plating cara ya. platingnya, Chef, yang baik dan benar gitu ya. Ini sih sebenarnya bebas aja mau seperti apa. Kan cara orang kadang-kadang plating beda-beda ya. Benar, tapi kan kalau sekarang plating itu butuh, Chef. Untuk apa? Keperluan sosial media, Chef. Biar cantik, Biar tetap eksis gitu di sosial biar media. tetap eksis. Jadi bisa juga kalau misalnya pakai 2 sendok bisa. Bisa ya? Kita bentuk lagi. Dibentuk-bentuk Kalau nggak biar di sini kita cantik. bentuk dulu. Mantap nih. Ini sambil Putri aduk-aduk ini ya, sausnya ya. Mantap ini. Biar Udah lebih nggak mudah. sabar pengen nyobain. Biar lebih mudah kita pakai satu lagi. Pakai 2 sendok ya. Pakai 2 sendok. Pakai cetakan gitu Jadi ya, bentuknya sendok. kayak apa ya? Kayak lemper. Shell gitu. Oh, kirain kayak lemper. Chef, Ya. sambil nunggu kita plating ya dan kasih saus juga, ada yang mau lewat ini. Oh, mau ada Dapur fakta unik. unik. Nah. Siapa tahu ada fakta-fakta lain nih tentang mango sticky Betul. rice, ya kan? Jadi sambil kita buat ini, sambil plating, sambil kita lihat data Dapur unik. fakta unik, cekidot.
mango sticky rice. Mango sticky rice dalam bahasa Thailand disebut dengan khao neo mamuang. Makanan ini adalah makanan pencuci mulut dengan bahan-bahan yang khas sekali, yaitu ketan putih, mangga, dan santan. Ketan putih atau khao neo dalam bahasa Thailand bentuknya seperti beras atau nasi dengan rasa yang lebih manis dan teksturnya lebih lengket jika dibandingkan dengan nasi. Wujud mango sticky rice ini berupa ketan putih yang ditambah dengan irisan mango yang tentu saja sudah matang, yang manis, dan kemudian disiram dengan sedikit santan yang kental. Di atasnya lantas ditaburi dengan kacang kedelai yang diolah sampai dengan renyah. Kombinasi ini terdengar agak sedikit aneh di telinga orang Indonesia yang belum pernah mencicipinya. Namun ternyata rasanya sungguh lezat dan membuat ketagihan. Di kota Bangkok, makanan pencuci mulut yang satu ini memang tergolong sebagai street food yang sangat mudah diperoleh. Di pinggir-pinggir jalan misalnya, banyak sekali para pedagang yang menjajakannya. Satu porsi mango sticky rice ini dihargai sekitar 50 baht saja. Dapur Show Cosmo X Modena, show. Nah, tadi kita udah plating ya. Jadi Yes. setelah dibentuk, setelah dibentuk seperti ini, simpan mangganya, potong-potong, kotak-kotak, terus kita tuangkan Kasih sausnya. sausnya. Kita tuangkan sausnya seperti ini. Ini sudah dikasih saus, sudah jadi berarti ya? Sudah ini. Wala, jadi nanti disisit. lebih enak kalau dingin, jadi bisa kita masukin kulkas dulu, atau Oke. enggak 1 jaman lah ya. Jadi biar ketannya dingin, mangonya dingin, sausnya gitu juga ya. bisa dingin juga. Tapi kalau misalnya udah Kalau lapar langsung kayak gini kuat, nggak apa-apa. bisa ya, Enak suhu juga kok. ruangan juga ya. Jadi chef dapur itu bisa coba langsung juga, karena ini makanannya kayak, kan kita biasanya makan nasi panas ya atau hangat. Benar, Karena orang ini Indonesia dessert, ya. Kalau yang dessert biasanya lebih dingin. Enak yang dingin-dingin, benar-benar. Ya, karena udah selesai, kita yang terakhir. Wow, yang berikutnya kita mau Yang bikin terakhir, apa nih, Chef? Kita bikin minuman. Kamu tunggu dulu di belakang ya, nanti aku makan. Ingredientnya sebenarnya simple banget. Ingredientnya ada Kalau buat apa? minuman itu. Jadi Kita kita, mau ada bikin minuman ya? ada teh Thailand. Kalau yang ini yang teh yang originalnya, kalau ini yang greennya atau yang Green, hijaunya. oke. Jadi saya dapur kenapa sih kok lebih sedikit? Karena kita nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Jadi untuk buat satu porsi minuman itu paling hanya pakai 2 gram aja. Oh, sedikit sekali ya. Dan sebenarnya nggak perlu direbus. Nggak perlu. Nggak perlu direbus juga, Oke. karena dia udah sedikit bubuk juga. Jadi kita cukup simpan di gelas, dikasih air panas atau air mendidih, nanti ditunggu sekitar 2 menit 3 menit baru kita saring. Nah, ngomong-ngomong air panas, kalau pakai dispensernya Modena udah Langsung, panas. jadi nggak perlu nungguin, aduh ngedidihin dulu lama di Lama kompor, ya nggak usah. kan? Jadi langsung pakai dispenser Modena aja. Nah, udah Apalagi, langsung. nah saya udah simpen nih hasilnya udah saya saring. Ada di mana, Chef? Di kulkas Modena. Kita ambil ya. Nah, ini chef dapur dia. kulkas Modena ini tuh canggih banget soalnya dia udah ada displaynya. Ini juga pakai ini ya, lampu LED ya. Iya, pakai lampu LED jadi hemat listrik juga. Udah gitu luas juga tuh, bisa nyimpen banyak banget Susunya, barang-barang. Oh, Satu susunya. lagi, nah. Ini set. Oke. Ini Oke, dia yang hijau, bahan-bahannya. Ini yang warnanya lebih ini ya. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ini udah kayak pelangi ya, Chef ya. Ya. Siapa Oke. dulu gelasnya? Ini dia gelasnya. Es batunya ada di bawah. Saya ambil Es batunya ada di dalam kulkas Modena ya. Praktis banget ya kalau bikin es batu juga, Chef. Iya, udah Gak ada usah tempatnya. ribet-ribet.
Dan berbeda, jadi suhu ini, suhu dari kulkas Modena ini bisa di lock sama kita. Oke, Karena jadi digital nggak akan tinggal di lock. berubah-ubah ya? Jadi dia akan stay di, misalnya ini akan tetap di 2 derajat Oke. atau di minus 22 kayak gitu. Ini luar lebih biasanya. enak. Jadi lebih serba digital. Jadi suhunya tetap stabil, semuanya serba Betul digital, sekali. modern, luar biasa. Nah, kalau udah jadi nanti Ya. sudah kita saring seperti ini. Sangat mudah banget buat ada yang biasanya pakai evaporated milk. Tapi kita hari ini kita pakai susu Fresh full milk. cream aja atau Oke. fresh milk juga bisa. Mau buat satu, sukanya yang hijau atau yang ini? Aku sukanya yang original. Yang original. Berarti original Berarti tuh yang ini Thai tea ya. Oke. Kita Ini bagaimana cara membuatnya ya? tuangin aja. Tuangin semuanya, Chef. Tuangin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Kita dituangkan. tuangin sini. Nah, kalau pengen lebih manis kita tambahkan gula juga. Oke. Ini juga sama dikasih gula. Gulanya berapa banyak nih, Chef? Kalau untuk sebesar ini kita bisa pakai 4 sendok makan. Berarti 8 sendok teh ya. Ya. 1, 2, 3. Kayaknya gulanya yang masuk, kenapa ininya yang goyang ya? Kenapa badannya yang goyang ya? 4, 5, 6, 7, 8. Udah kayak ini ya olahraga ya, Chef? Olahraga. Nah, ini kan jadi gampang banget, tinggal kita aduk aja. Oke. Atau misalnya udah punya stok simple sirup, perbandingan yang kemarin kita bahas juga 1:1. Jadi kalau 1 kilo gula, 1 liter air. Oke. Dibubuhkan aja. Jadi terserah ya mau pakai gula pasir atau kalau ada simple sirup tinggal masukin aja gitu ya, Oh, lebih. diem aja, Bu. Oh iya, harus diaduk ya, Chef ya. Mohon maaf, mohon Nungguin maaf. ya? Mohon maaf. Sendoknya yang ini, Chef. Boleh pakai. Boleh ya. Laporan dulu, takutnya nggak boleh dipakai, itu kan. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan susu kental manis juga. Berapa banyak, Chef? Kalau senang manis, kita masukkan agak banyak. Kalau misalnya saya nggak mau pakai gula putih, udah ada susu kental manisnya, ya udah. Bisa pakai ya, kental manis di skip aja. ya. Diaduk-aduk sampai Aduk larut. lagi. Ini berarti sisanya buat si Thai tea ya. Ya. Kalau suka manis semuanya bisa, tapi setengahnya juga sih. Segini, Chef. Kita aduk-aduk coba ya. Warnanya berubah ya ternyata. Kalau saya suka ditambahkan, Kalau aku sih sukanya manis, Chef. Semuanya aja. Nggak apa-apa ya, saya dapur ini ya. ditambahkan susu full cream juga biar lebih gurih. Berapa banyak nih? Kira-kira 2 sendok makan boleh. 2 sendok makan. 1. Begini aja lah biar cepat. 2 sendok makan lebih sedikit ya kalau yang punya Putri ini. Ini segini cukup, Chef, atau lagi? Lalu kita tambahkan es. Oh iya kan nanti mau ditambahin es ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nih. Aku esnya 2.000-an, Chef. 2.000. Itu kayak jualan es ya. Jualan es. Oke, kita tambahin es di sini. Mantap. Ini sambil kita Nah, belakangin tadi ya. kan kita ngambil airnya itu setelah didinginkan di kulkas. Jadi dia nggak perlu terlalu banyak esnya juga, udah dingin. Mantap nih. Sambil Chef siapin minumannya, Putri juga mau nyimpen di sini makanannya karena Putri juga udah gak sabar pengen mencoba semua masakan Chef, ya kan? Nah, Udah jadi? Gitu aja, Chef? Udah. Simple banget. 3 menit sudah selesai. Ternyata bisa bikin di rumah sendiri ya. Gak usah Jadi ini simple. ribet-ribet. Seperti biasa kita selalu buat menu yang simple, yang Benar. gampang, yang nggak terlalu sulit, yang bahan-bahannya juga bisa didapetin di mana aja. Nah, apalagi buat ibu-ibu kekinian yang gak suka ribet ya. Ini bisa. Ini boleh sekarang Boleh, kita icip-icip ya. Coba aja. Mulai dari masakan yang pertama dulu nih ya. Ada tom yum gong. Ya. Bukan goong. Bukan. Bukan, itu alat musik ya. Walaupun tulisannya goong sebenarnya Iya, ya. tulisannya goong. Lihat sahib dapur. Aromanya kita coba dari kuahnya dulu ya, Chef Coba ya. kuahnya dulu. My God. Seruputan pertama Coba kuahnya. rasanya gimana? Ini baru tom yum. Bedanya Asamnya apa? dapet. Bedanya apa dengan tom yum lainnya? Ini baru tom yum, berarti pernah makan yang bukan tom yum ya?
Iya kan, ada sayur asem, sayur kacang, Nah, ya jadi kan? beda karena ingredientnya beda. Kalau sayur asem kan pakainya asam Jawa ya. Kalau ini Nah. kita pakai jeruk nipis. Bener, ini baru tom yum segernya dapet gitu, beda Ada asamnya tuh pedesnya seger. juga ya. Ada Jadi pedesnya. kalau yang suka lebih asam, makanya saya kasih potongan dari jeruk nipisnya lagi. Siapa tahu mau. Pedesnya juga pas, Chef. Iya. Jadi sekarang udangnya, Chef nih. Nah, coba udangnya. Paling Tadi kan nikmat. kita masak sekitar 1 sampai 2 menit aja, nggak terlalu lama Ini sama jamurnya juga nih. jamurnya. Jadi ingat ya, jamurnya dulu baru udangnya. Itu fungsinya Benar. supaya si jamurnya itu karena kan lebih lama kita masak. Oke, ini mohon maaf, hubak ya, Chef? Kuap badan. Betul sekali Udah ya. apa saya sekarang? Kan kadang-kadang kalau misalnya udang suka alot gitu, nah jadi supaya nggak terlalu alot, jadi kita masaknya jangan lama-lama. Belum Seperti bisa di berkata-kata. Thailand atau jadi berubah nanti kamu jadi kepengkas, Kap. Oke, sekarang coba. Bener, udangnya ini pas dong. banget ya, lembut Coba- banget. Coba ke dessertnya. Dessertnya, oke. Coba ke dessertnya. Coba dulu dari Dari yang mana dulu nih? beras Dari ketannya beras dulu. ketan. Dari ketannya dulu dicoba. Ketannya kita. Jadi kan udah kita kasih flavor ya, jadi udah kita kasih rasa. Jadi nggak plain rasanya. Nah itu ada mangganya juga, ada Kita sausnya coba juga. mangga. Sekarang coba tiga disatuin. Semuanya pakai ini ya. Ya, ada biji wijennya juga yang tadi udah disangrai sama Putri kan. Nah, jadi itu ngasih aroma lagi yang lebih ini. Gitu. Enak banget aromanya juga dari biji wijennya ya kan? Apalagi mangganya Manisnya manis kan. Nah, mangga manis. Ditambah, jadi ini santannya ini kalau kita pikirin santan rasanya pasti kan gurih, asin. Kalau ini nggak bikin enak. Enggak, enak karena pas manis. Gitu. Ya Nah, kan? Nah, sekarang sekarang kita Yang terakhir. cheers dulu nih. Jadi sambil kita minum ini, kayaknya kita bakalan ketemu minggu depan nih. Bener, tapi buat sohib dapur juga kalau misalnya ada masakan yang pengen kita masakin boleh banget loh. Boleh banget, nanti bisa komen di IG saya atau Betul. IG-nya Cosmo. Yang jelas, Atau komen juga boleh di YouTube-nya ya. ya jangan lupa harus subscribe dong. Itu dia, like, comment, and subscribe juga pastinya. Nah kalau begitu kita pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya pastinya dengan masakan-masakan yang sangat luar biasa. Ya Chef, kalau begitu Putri pamit. Saya Chef Arya juga pamit. Nah kita ketemu lagi di Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Show.